Malam itu, rumah keluarga Pratama penuh tawa. Mereka menyalakan lampu teras, memanggang sate, dan bersulang, seolah baru memenangkan sesuatu yang besar. Surat cerai sudah ditandatangani siang tadi. Bagi mereka, saya sudah pergi dengan tangan kosong. Tidak ada rumah, tidak ada tanah, tidak ada apapun. Ibu mertua saya mengangkat gelasnya tinggi-tinggi. Katanya, akhirnya, rumah ini bersih dari menantu yang cuma numpang. Mereka tertawa. Mereka mengira tanah seluas itu. Tanah di pondok yang nilainya hampir 120 miliar rupiah. Sudah resmi jatuh ke tangan mereka. Tapi 2 jam kemudian, notaris menelpon. Lalu pegawai Badan Pertanahan menelpon. Dan satu persatu, wajah di meja itu berubah pucat. Karena nama yang tertera di sertifikat tanah itu dari awal sampai akhir bukan nama mereka. Halo, sahabat kisah nyata. Selamat datang kembali di kanal ini, tempat kita merenungkan kisah-kisah rumah tangga yang penuh luka, pengkhianatan, dan karma yang datang tepat pada waktunya. Kalau kalian belum subscribe, tekan tombol merah itu dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Mari kita mulai. Nama saya Anindya Larasati. Usia saya 38 tahun. Saya bekerja di bagian legal sebuah pabrik tekstil di pinggiran Bintaro, mengurus dokumen, kontrak, dan perizinan. Sudah 12 tahun saya menekuni surat-surat. Mungkin karena itu, saya punya satu kebiasaan yang kelak menyelamatkan hidup saya. Saya tidak pernah membentak siapapun, tetapi saya selalu menyimpan setiap dokumen rapi, bertanggal, dan berurutan. Saya menikah dengan Reza Pratama 7 tahun yang lalu. Kami punya seorang putri, Kayla, yang kini berusia 6 tahun. Dari luar, rumah tangga kami terlihat biasa saja. Reza, seorang makelar pengurusan dokumen dan jual beli tanah. Orang menyebutnya pria yang sopan, pandai bicara, tidak suka mabuk, tidak berjudi. Tetangga sering memujinya. Namun, setelah bertahun-tahun hidup bersamanya, saya mengerti satu hal. Ada jenis pria yang tidak perlu memukul untuk melukai istrinya. Mereka cukup diam. Diam saat saya butuh dibela. Diam saat ibunya menghina saya di meja makan. Diam sampai semua orang mengira dia suami yang baik, sementara yang menanggung luka hanya saya sendiri. Orang yang paling membuat saya lelah selama 7 tahun menjadi menantu adalah ibu mertua saya, Bu Sukmawati. Usianya sudah 63 tahun. Tubuhnya kurus, langkahnya cepat, dan suaranya tidak pernah melengking. Justru itu yang menakutkan. Setiap kalimatnya terdengar halus, seolah tanpa duri. Tetapi siapapun yang mendengarnya akan terluka berhari-hari. Saya masih ingat tahun pertama menjadi menantu. Saya memasak sayur asem yang mungkin kurang garam. Bu Sukmawati mencicipi sesendok, lalu meletakkan sendoknya pelan. Katanya, "Anak siapa ini?" Ya, masaknya seperti orang yang belum pernah pegang dapur. Dia tidak berteriak, dia tersenyum. Justru senyum itu yang membuat saya menunduk, menyembunyikan mata yang panas. Kalau saya pulang kerja terlambat, dia akan berkata di depan tamu, "Perempuan yang sudah bersuami dan punya anak harusnya tahu diri, pulang malam-malam. Nanti orang ngomong." Ketika saya melahirkan Kayla, dia tidak pernah terang-terangan menyebut soal anak laki-laki. Tetapi setiap pulang dari kondangan, dia akan berkata setengah bercanda, "Rumah orang ramai. Ada cucu laki-laki, lengkap rasanya." Saya menelan semua itu. Saya selalu menghibur diri. Ibu mertua sudah tua. Mungkin maksudnya baik, mungkin dia hanya kaku. Selama bertahun-tahun, saya memaafkan 9 dari 10 kesalahan dengan kalimat yang sama, berulang-ulang. Adik ipar saya, Wulan, berusia 30 tahun. Dia belum menikah, tinggal menumpang di rumah ibunya, dan punya bakat khusus dalam satu hal, membakar api. Setiap kali Bu Sukmawati mulai menyindir, Wulan akan menambahkan sedikit minyak. "Iya, Bu, Mbak Anindya kan sibuk kerja, mana sempat ngurus rumah." Dan Reza, suami saya, akan menunduk menatap piringnya, seolah tidak mendengar apa-apa. Bertahun-tahun saya pikir kesabaran adalah kebajikan. Saya pikir
kalau saya cukup sabar, rumah tangga ini akan tenang. Saya keliru. Kesabaran yang saya berikan ternyata hanya membuat mereka semakin yakin bahwa saya tidak akan pernah melawan. Tetapi ada satu hal yang tidak mereka ketahui. Tanah yang menjadi pondasi seluruh kekayaan keluarga ini. Tanah tempat mereka membangun mimpi. Bukan milik mereka. Itu warisan dari kakek saya. Dan saya tahu persis di mana setiap surat tentang tanah itu disimpan. Mari saya ceritakan dari awal bagaimana semua ini bermula. Kakek saya, almarhum kakek Suryo, dulu memiliki sebidang tanah luas di kawasan Pondok. Dulu itu hanya kebun dan sawah. Tetapi kota tumbuh, jalan tol dibangun, dan tanah yang dulu murah itu kini bernilai ratusan miliar. Sebelum meninggal, kakek memanggil saya. Dia menggenggam tangan saya dan berkata pelan, "Dek, tanah ini untukmu dan anak-anakmu. Jangan pernah kau lepas. Orang akan datang dengan 1000 cara untuk mengambilnya. Tugasmu cuma satu, simpan suratnya. Dan jangan pernah tanda tangan apapun tanpa berpikir." Saya tidak pernah lupa kalimat itu. Yang tidak diketahui keluarga Pratama adalah hal ini. Pak Tono, paman saya dari pihak ibu, adalah seorang notaris senior. Setahun sebelum kakek meninggal, kakek dan Pak Tono mengurus akta hibah secara resmi. Sertifikat tanah pondok itu dibalik nama dari kakek Suryo menjadi atas nama saya, Anindya Larasati. Sah, terdaftar di Badan Pertanahan, lengkap dengan akta hibah dan bukti pajak. Tetapi saya tidak pernah memamerkannya. Reza tahu ada tanah warisan, tetapi dia mengira tanah itu masih atas nama almarhum kakek. Belum diurus, belum jelas. Saya membiarkan dia berpikir begitu, bukan karena saya licik. Saya hanya teringat pesan kakek, jangan pernah lepas dan jangan pernah pamer selama bertahun-tahun. Keluarga Pratama memperlakukan tanah itu seolah milik mereka. Reza sering membawa calon pembeli melihat-lihat, berkata bahwa suatu hari tanah itu akan jadi rumah besar untuk keluarganya. Bu Sukmawati bahkan sudah merancang. Di sudut mana rumah Wulan akan dibangun? Di sudut mana garasi mobil? Mereka berhitung di atas tanah yang sebenarnya bukan punya mereka. Saya diam saja. Saya pikir selama tidak ada yang menyakiti saya terlalu jauh, biarlah. Tetapi tahun ini semuanya berubah. Bapak mertua saya, Pak Hardi, meninggal dunia karena sakit jantung. Kepergiannya seharusnya menyatukan keluarga. Justru sebaliknya, kematian beliau membuka pintu serakah yang selama ini ditahan-tahan. 7 hari setelah pemakaman Pak Hardi, suasana rumah masih dipenuhi bau kembang dan dupa. Saya sedang membantu Mbak Asih, pembantu yang sudah belasan tahun ikut keluarga itu, membereskan gelas-gelas bekas tamu. Saat itulah Bu Sukmawati memanggil saya ke ruang tengah. Di sana sudah ada Reza, Wulan, dan 2 orang yang tidak saya kenal. Di atas meja tergeletak setumpuk kertas. "Anindya," kata Bu Sukmawati dengan suara tenangnya yang biasa. "Mumpung semua kumpul, ada yang harus diberesin. Soal tanah pondok itu, saya duduk perlahan. Saya tidak berkata apa-apa. Saya hanya menatap kertas-kertas itu. Sekarang Bapak sudah tidak ada," lanjutnya. "Tanah itu kan peninggalan keluarga. Biar rapi. Kamu tanda tangan surat pelepasan ini. Nanti tanah dibalik nama ke Wulan. Biar gampang ngurusnya. Toh kamu perempuan. Sebentar lagi cerai pun bisa." Kata cerai itu meluncur begitu enteng, seolah sudah lama mereka rencanakan. Saya merasakan dingin menjalar di tengkuk, tetapi wajah saya tetap datar. Reza menyahut pelan, "Iya, demi nama baik keluarga. Nin, jangan bikin ribet." Saya memandangi suami saya, pria yang 7 tahun tidur di sebelah saya. Dia tidak berani menatap mata saya. Saya berkata, "Saya pelajari dulu suratnya." "Ya, Bu, tidak baik tanda tangan dokumen tanpa dibaca." Wajah Bu Sukmawati mengeras sedikit, tetapi dia tersenyum. "Ya sudah, jangan lama-lama. Keluarga ini butuh kepastian." Malam itu, saya membawa salinan surat itu pulang ke kamar. Saya membacanya kalimat demi kalimat. Surat itu menyebutkan bahwa saya, sebagai menantu, melepaskan segala hak atas tanah pondok
kepada keluarga Pratama. Yang membuat saya hampir tertawa getir adalah satu hal. Surat itu ditulis seolah-olah tanah itu milik keluarga Pratama, dan saya hanya menumpang klaim. Mereka bahkan tidak tahu bahwa sertifikat asli tanah itu sudah lama atas nama saya. Beberapa hari berikutnya, Wulan mulai bergerak. Dia datang ke kamar saya membawa map coklat. Di dalamnya ada surat keterangan tanah, lengkap dengan peta bidang, yang menyatakan batas-batas tanah pondok sebagai bagian dari warisan almarhum Pak Hardi. Ini bukti dari pihak desa. Mbak, kata Wulan dengan nada manis yang dibuat-buat, tanah itu memang masuk warisan Bapak. Mbak nggak punya hak apa-apa sebenarnya. Saya membalik-balik kertas itu. Saya tahu betul bagaimana dokumen tanah yang sah seharusnya terlihat. Surat di tangan Wulan itu tidak punya nomor sertifikat, tidak punya stempel Badan Pertanahan, hanya tanda tangan kepala dusun yang entah didapat bagaimana. Itu kertas palsu yang dibuat untuk menakut-nakuti saya. Saya mengembalikan map itu pelan. Terima kasih, Wulan. Saya simpan dulu untuk dipelajari. Wulan tersenyum penuh kemenangan, mengira saya mulai goyah. Yang tidak dia tahu, malam itu juga saya memotret seluruh kertas palsu itu dan menyimpannya di folder khusus. Pesan kakek terngiang lagi. Simpan suratnya, termasuk surat-surat yang berusaha menjebakmu. Seminggu kemudian, secara tidak sengaja, saya menemukan sesuatu yang membuat dada saya sesak. Saat membereskan meja kerja Reza untuk mencari akta kelahiran Kayla, saya menemukan sebuah berkas. Itu draft perjanjian jual beli untuk sebagian tanah pondok kepada seorang pengembang. Reza sudah diam-diam menawarkan tanah itu kepada pembeli. Padahal proses pelepasan dari saya saja belum ditandatangani. Suami saya sudah menjual sesuatu yang bukan miliknya. Dia begitu yakin tanah itu akan jadi milik keluarganya, sampai dia berani menjual lebih dulu. Saya berdiri lama di depan meja itu. Tangan saya gemetar, bukan karena takut, tetapi karena marah yang dingin. Saya tidak berteriak. Saya hanya memfoto draft itu, halaman demi halaman, lalu meletakkannya kembali persis seperti semula. Tetapi pengkhianatan terbesar belum datang. Sementara itu, tekanan di rumah semakin terasa setiap hari. Bu Sukmawati mulai memperlakukan saya seolah saya sudah bukan bagian dari keluarga. Di meja makan, piring saya tidak lagi disiapkan. Saat saya pulang kerja, pintu kamar sering dikunci dari dalam, memaksa saya menunggu di ruang tamu seperti tamu yang tidak diharapkan. Wulan dengan terang-terangan memindahkan barang-barang saya, mengatakan kamar itu akan segera dipakai untuk keperluan lain. Saya menanggung semua itu dalam diam. Tetapi setiap penghinaan saya catat dalam ingatan. Setiap kelakuan saya simpan. Bukan untuk membalas dengan kemarahan, tetapi karena saya tahu suatu hari kebenaran akan butuh saksi. Suatu sore, Mbak Asih menahan saya di dapur. Wajahnya gelisah. Dia melirik ke arah ruang tengah, memastikan tidak ada orang. Bu Anin, bisiknya. Saya nggak enak mau ngomong, tapi saya nggak tahan lihat ibu diperlakukan begini. Saya menatapnya. Ada apa, Mbak? Dia menghela napas berat. Pak Reza sering ketemu sama Mbak Ratih yang katanya sahabat ibu itu. Mereka beberapa kali kesini waktu ibu kerja. Saya yang bukain pintu. Nama Ratih membuat seluruh tubuh saya membeku. Ratih adalah sahabat saya sejak kuliah. Dialah orang yang saya percaya melebihi siapapun. Dia yang menemani saya saat melahirkan Kayla. Dia yang saya anggap saudara. Berapa kali dia datang ke rumah ini, menggendong Kayla, makan di meja saya, dan tersenyum di depan saya. Malam itu, saya melakukan sesuatu yang tidak pernah saya lakukan sebelumnya. Saya membuka ponsel Reza saat dia tertidur. Saya tidak butuh waktu lama. Pesan-pesan itu ada di sana. Jelas. Tidak bisa disangkal. Reza dan Ratih sudah menjalin hubungan sejak berbulan-bulan lalu. Mereka bahkan membahas rencana. Rencana untuk menyingkirkan saya, mengambil tanah, dan memulai hidup baru di rumah yang dibangun di atas tanah kakek saya. Salah satu pesan Ratih berbunyi, yang penting tanahnya beres dulu. Anindya itu lugu. Dia nggak akan curiga apa-apa. Saya membaca kalimat itu berkali-kali. Lugu.
Itulah yang mereka pikirkan tentang saya. Saya tidak menangis malam itu. Air mata saya sudah habis bertahun-tahun lalu. Yang tersisa hanya satu keputusan yang sangat tenang. Saya akan membiarkan mereka berpikir bahwa saya memang selugu yang mereka kira. Saya akan membiarkan mereka melangkah maju, satu persatu, sampai ke tepi jurang yang mereka gali sendiri. Saya menyalin semua pesan itu. Saya menyimpan tanggal, jam, dan setiap kata. Yang membuat saya paling sakit bukanlah pengkhianatan Reza. Saya sudah lama tahu pernikahan ini hanya tinggal nama. Yang menghancurkan saya adalah Ratih. Saya membuka album foto lama di ponsel saya malam itu. Ada foto kami berdua saat wisuda. Ada foto dia menggendong Kayla yang baru lahir. Tersenyum bahagia. Ada pesan-pesan lamanya yang penuh perhatian saat saya sedang terpuruk. Semua kehangatan itu ternyata bisa berubah menjadi pisau. Saya menatap foto-foto itu lama. Lalu satu persatu saya hapus. Bukan karena benci, tetapi karena saya tahu perempuan dalam foto itu sudah tidak ada lagi. Yang tersisa hanya orang asing yang kebetulan pernah saya percaya. Beberapa hari kemudian, Bu Sukmawati mengadakan acara kumpul keluarga besar. Banyak kerabat datang. Di tengah keramaian, dengan suara yang cukup terdengar oleh semua tamu, dia berkata, "Untung keluarga kita masih punya tanah pondok. Itu yang bikin kita terpandang. Coba kalau menantu yang numpang ini sampai berani klaim, malu kita." Beberapa kerabat melirik saya. Saya duduk diam, memegang gelas teh, tersenyum tipis. Di dalam, saya menghitung. Tinggal beberapa langkah lagi. Wulan menambahkan dengan keras, "Iya, Bu, Mbak Anindya kan cuma menantu. Mana ngerti soal tanah. Biar laki-laki yang urus." Reza di sudut ruangan, tertawa kecil bersama mereka. Tertawa di depan istrinya sendiri. Saya hanya berkata dalam hati, "Tertawalah selagi bisa." Puncaknya datang 2 minggu kemudian. Suatu malam, saya pulang kerja dan menemukan koper saya sudah dikeluarkan dari kamar, tergeletak di teras. Di ruang tamu, duduk Reza, ibunya, Wulan, dan Ratih. Ya, Ratih, sahabat saya. Duduk di sofa rumah itu, seolah dialah nyonya rumah yang baru. Reza berdiri. Suaranya datar dan dingin. "Nin, kita sudah nggak cocok. Sebaiknya kamu pulang ke rumah ibumu dulu. Surat cerai akan saya urus. Kayla biar tinggal di sini." Bu Sukmawati menyahut, "Sudah, nggak usah banyak omong. Kamu memang nggak pantas di keluarga ini dari awal." Ratih, sahabat saya, menatap saya dengan tatapan yang dibuat-buat sedih. Katanya pelan, "Maaf ya, Nin. Kadang hidup memang begini." Saya berdiri di ambang pintu, menatap mereka berempat satu persatu. Hati saya seharusnya hancur, tetapi anehnya saya merasa sangat tenang karena saya tahu sesuatu yang tidak mereka tahu. Mereka mengira sedang mengusir saya dari rumah mereka, padahal mereka sedang berdiri di atas tanah yang setiap jengkalnya atas nama saya. Saya hanya berkata, "Baik, saya pergi." Tapi Kayla ikut saya. Saya menggandeng tangan anak saya, mengambil koper, dan keluar tanpa menoleh. Di belakang saya, terdengar tawa kecil mereka. Mereka pikir mereka menang. Malam itu, saya dan Kayla menginap di rumah ibu saya. Setelah menidurkan Kayla, saya menelpon satu nomor yang sudah lama saya simpan. Nomor Pak Tono, paman saya, sang notaris. Pak Tono mengangkat telepon, meski sudah larut. Suaranya yang berat menenangkan saya. "Anindya, ada apa?" "Dek, kamu menangis." "Tidak, Paman," jawab saya. "Saya tidak menangis. Saya cuma butuh memastikan sesuatu. Sertifikat tanah pondok itu sekarang atas nama siapa?" Saya mendengar Pak Tono terdiam sejenak. Lalu dia berkata, "Mantap, atas namamu. Sejak akta hibah dari almarhum kakekmu kita urus. Tanah itu 100% milikmu. Terdaftar resmi.
Aku menyimpan salinan aktanya di kantor. Memangnya ada apa? Saya menceritakan semuanya. Surat pelepasan yang mereka paksakan. Peta bidang palsu Wulan. Draft jual beli Reza. Pengkhianatan Ratih. Pengusiran malam itu. Pak Tono terdiam lama. Lalu suaranya berubah tajam. Jadi mereka mau menjual tanah yang bukan punya mereka. Mereka mau memaksamu melepas hak atas tanahmu sendiri. Anindya, dengarkan aku. Jangan tanda tangani apapun. Besok pagi, datang ke kantorku. Kita siapkan semuanya. Mereka sudah melangkah terlalu jauh. Keesokan paginya, saya datang ke kantor Pak Tono. Di sana, di atas meja, terbentang semua yang saya butuhkan. Sertifikat hak milik atas nama Anindya Larasati. Akta hibah dari kakek Suryo. Ditandatangani di hadapan notaris. Sah secara hukum. Bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan selama bertahun-tahun. Semuanya atas nama saya. Yang diam-diam saya bayar sendiri. Pak Tono menjelaskan dengan tenang. Tanah ini milikmu mutlak. Surat pelepasan yang mereka buat tidak ada artinya. Karena mereka memaksamu melepas sesuatu yang memang sudah punyamu. Draft jual beli suamimu itu cacat hukum karena dia menjual properti tanpa hak. Bahkan, kalau kau mau, kita bisa laporkan upaya pemalsuan dokumen oleh adik iparmu. Saya menatap tumpukan dokumen itu. Inilah senjata yang kakek titipkan kepada saya bertahun-tahun lalu. Bukan kemarahan, bukan teriakan, hanya kertas, tanggal, dan tanda tangan yang sah. Paman, kata saya pelan. Saya tidak mau buru-buru. Saya mau mereka merasakan dulu kemenangan palsu itu. Biar mereka rayakan. Baru kita datang. Pak Tono menatap saya, lalu tersenyum kecil. Kau memang cucu kakekmu. Dan benar saja. Tidak sampai seminggu kemudian, kabar itu sampai ke telinga saya melalui Mbak Asih. Keluarga Pratama mengadakan syukuran. Mereka mengundang kerabat, tetangga, bahkan rekan bisnis Reza. Acara itu dirayakan untuk dua hal sekaligus. Pertama, perceraian saya yang katanya sudah final. Kedua, rencana pembangunan rumah besar di Tanah Pondok yang akan dimulai bulan depan. Ratih, kabarnya, sudah resmi tinggal di rumah itu. Dia bahkan sudah memilih warna cat kamar utama. Saya mendengar semua itu dengan tenang. Lalu saya menelpon Pak Tono. Paman, mereka mengadakan syukuran besok malam. Banyak tamu. Saya rasa itu waktu yang tepat. Pak Tono menjawab, aku akan bawa salinan resmi semua dokumen. Aku juga akan minta rekan dari Badan Pertanahan ikut, supaya tidak ada yang bisa berkilah. Kita datang bukan untuk membuat keributan. Ndek. Kita datang membawa kebenaran di atas kertas. Malam syukuran itu, rumah keluarga Pratama bermandikan cahaya. Lampu-lampu dipasang di sepanjang teras. Meja panjang penuh dengan rendang, opor, dan kue-kue. Tamu berdatangan, memberi selamat. Bu Sukmawati mengenakan kebaya terbaiknya, berkeliling menyapa tamu dengan wajah berseri. Wulan sibuk berfoto. Reza berdiri di tengah ruangan, dengan Ratih di sisinya, menyambut tamu, seolah mereka pasangan yang baru saja memenangkan hidup. Di tengah keramaian itulah, tepat ketika Bu Sukmawati mengangkat gelas untuk berpidato, pintu pagar terbuka. Saya masuk. Di belakang saya, Pak Tono dengan map kulit hitamnya dan seorang pegawai Badan Pertanahan berseragam rapi. Suasana langsung berubah. Tawa berhenti. Tamu-tamu saling pandang. Bu Sukmawati menurunkan gelasnya. Wajahnya berubah masam. Mau apa kamu kesini? Tanyanya tajam. Sudah bukan keluarga, masih berani datang. Saya tersenyum tenang. Saya datang justru karena ada urusan keluarga. Soal tanah pondok yang sedang kalian rayakan ini. Reza melangkah maju. Wajahnya gusar. Nin, jangan bikin malu. Tanah ini sudah jelas. Pulanglah. Pak Tono maju selangkah. Suaranya berwibawa memenuhi ruangan. Maaf, saya Tono, notaris. Saya rasa ada baiknya semua yang hadir mendengar ini. Karena banyak dari Bapak dan Ibu di sini. Saya dengar. Diundang untuk merayakan tanah yang sebentar lagi akan dibangun. Saya membuka map saya. Lembar pertama saya angkat tinggi-tinggi agar terlihat semua. Ini, kata saya. Sertifikat hak milik tanah pondok. Tolong dibaca. Atas nama siapa?
Seorang kerabat yang berdiri dekat mencondongkan badan, membaca. Lalu bergumam. Anindya Larasati. Hening sejenak. Lalu, bisik-bisik mulai menyebar. Bu Sukmawati merebut kertas itu dari pandangan. Matanya membaca cepat. Wajahnya yang tadi berseri, perlahan memucat. Ini pasti palsu, katanya. Suaranya mulai goyah. Pegawai Badan Pertanahan angkat bicara dengan tenang. Mohon maaf, Bu, sertifikat ini terdaftar resmi di sistem kami. Tanah Pondok dengan nomor bidang ini sah atas nama Ibu Anindya Larasati sejak akta hibah dari almarhum Bapak Suryo. Tidak ada pelepasan, tidak ada peralihan ke pihak lain. Kami sudah memverifikasi sebelum datang. Wulan melompat berdiri. Tidak mungkin. Itu warisan bapak kami. Saya punya suratnya. Saya mengeluarkan kertas kedua. Maksud kamu surat ini? Wulan. Saya angkat peta bidang palsu yang dulu dia berikan ke kamar saya. Surat tanpa nomor sertifikat. Tanpa stempel, Badan Pertanahan. Hanya tanda tangan kepala dusun. Bapak dari Pertanahan. Tolong dijelaskan. Dokumen seperti ini sah atau tidak? Pegawai itu melihat sekilas, lalu menggeleng. Ini bukan dokumen yang sah. Bahkan, membuat dokumen tanah palsu untuk mengklaim hak orang lain bisa masuk ranah pidana pemalsuan. Wajah Wulan langsung kehilangan warna. Dia mundur, terduduk di kursi. Saya belum selesai. Saya menatap Reza, suami saya, yang berdiri kaku. Dan ini, kata saya, mengeluarkan lembar ketiga, draft perjanjian jual beli sebagian tanah pondok kepada pengembang. Ditandatangani siapa? Reza Pratama, suami saya, menjual tanah yang bukan miliknya tanpa sepengetahuan pemilik sah. Mas Reza, kamu menjual tanah saya di belakang saya. Tamu-tamu mulai berbisik makin keras. Beberapa menggeleng. Wajah Reza memerah, lalu memutih. Dia membuka mulut, tetapi tidak ada kata yang keluar. Bu Sukmawati mencoba menyelamatkan keadaan. Anindya, ini kan masih keluarga. Bisa dibicarakan baik-baik. Tidak usah dibesar-besarkan di depan tamu. Saya menatapnya. Untuk pertama kalinya dalam 7 tahun. Saya menatap matanya tanpa menunduk. Bu, kata saya pelan. Selama 7 tahun saya menunduk di meja makan ini. Saya ditertawakan karena masakan saya. Saya disindir karena tidak punya anak laki-laki. Saya disebut menantu yang cuma numpang. Malam itu, koper saya kalian lempar ke teras. Sekarang saya tanya, siapa yang sebenarnya numpang di tanah ini? Tidak ada yang menjawab. Ruangan itu sunyi. Lalu saya berpaling kepada Ratih, sahabat saya, perempuan yang dulu menggendong anak saya. Dan kamu, Ratih, kata saya. Suara saya tidak meninggi, tetapi setiap kata terasa berat. Kamu yang saya anggap saudara. Kamu menulis bahwa saya lugu, bahwa saya tidak akan curiga apa-apa. Saya mengeluarkan ponsel saya, menunjukkan tangkapan layar pesan itu. Saya simpan semuanya. Ratih, termasuk rencana kalian menyingkirkan saya untuk tanah ini. Ratih menutup wajahnya dengan kedua tangan. Beberapa tamu yang mengenalnya menatapnya dengan jijik. Pak Tono menutup dengan suara tenang yang final. Jadi begini, tanah ini milik Ibu Anindya. Rencana pembangunan apapun di atasnya batal demi hukum. Draft jual beli itu kami tahan sebagai bukti. Dan jika ada upaya lebih lanjut untuk mengklaim, memalsukan, atau menjual tanah ini, kami akan menempuh jalur hukum. Saya sarankan malam ini. Syukuran ini diakhiri. Satu persatu tamu mulai pamit dengan wajah canggung. Beberapa berbisik sambil melirik keluarga Pratama. Kemegahan yang mereka bangun malam itu runtuh dalam hitungan menit. Saya melipat dokumen saya, memasukkannya kembali ke dalam map. Saya tidak berteriak. Saya tidak menangis. Saya hanya berkata sebelum berbalik pergi. Kakek saya pernah berpesan, jangan pernah melepas apa yang menjadi hakmu. Hari ini saya tidak melepasnya. Lalu saya keluar menembus malam dengan kepala tegak. Tetapi cerita ini belum benar-benar selesai malam itu. Karma tidak datang sekaligus. Ia datang perlahan. Lapis demi lapis. Kepada setiap orang
yang pernah merasa berhak meninjak saya. Hari-hari setelah syukuran yang gagal itu, kabar menyebar cepat di kampung. Orang-orang yang dulu memuji keluarga Pratama, kini berbisik-bisik di belakang mereka. Cerita tentang keluarga yang merayakan tanah yang ternyata bukan milik mereka, menjadi bahan pembicaraan di warung, di pengajian, di mana-mana. Bu Sukmawati yang selama ini bangga dengan kehormatannya, kini menghindari keluar rumah. Kehormatan yang dia jaga mati-matian selama puluhan tahun, runtuh dalam satu malam yang dia sendiri rancang. Reza datang ke rumah ibu saya beberapa hari kemudian. Dia berdiri di pintu, kuyu. Tidak lagi seperti pria yang dipuji tetangga. Dia mencoba bicara. "Nin, kita bisa bicarakan ini baik-baik. Demi Kayla. Demi keluarga kita." Saya menatapnya dari balik pintu. "Keluarga kita, Mas. Keluarga itu kamu hancurkan sendiri, jauh sebelum malam syukuran itu. Saat kamu diam setiap kali ibumu menghina saya. Saat kamu menjual tanah saya di belakang saya. Saat kamu membawa Ratih ke rumah kita. Kamu tidak punya hak menyebut kata keluarga di depan saya." Dia menunduk. "Aku hilaf, Min. Hilaf itu sekali," kata saya. "Yang kamu lakukan berbulan-bulan. Itu bukan hilaf, itu pilihan." Saya menutup pintu pelan. Tidak dengan membanting, karena saya tidak lagi punya kemarahan yang perlu saya buang kepadanya. Saya hanya tidak punya apapun lagi untuk dia. Soal Kayla, kebenaran berpihak kepada saya. Karena saya yang memiliki tempat tinggal yang sah, penghasilan yang tetap, dan rekam jejak sebagai ibu yang merawatnya sehari-hari. Hak asuh Kayla jatuh ke tangan saya. Reza hanya diberi hak menjenguk. Ironisnya, pria yang dulu bilang Kayla harus tinggal bersamanya, kini jarang datang menjenguk. Mungkin karena malu. Mungkin karena memang anak itu tidak pernah benar-benar jadi prioritasnya. Ratih menghilang dari kehidupan saya sepenuhnya. Hubungannya dengan Reza, yang dibangun di atas pengkhianatan, tidak bertahan lama. Konon, setelah tanah itu terbukti bukan milik Reza, dan setelah Reza tidak lagi punya apa-apa untuk ditawarkan, Ratih pergi begitu saja. Saya tidak merasa puas mendengarnya. Saya hanya merasa, beginilah hubungan yang dibangun di atas keserakahan. Ia runtuh begitu. Yang diperebutkan lenyap. Wulan, yang membuat dokumen palsu itu, sempat ketakutan akan dilaporkan ke polisi. Dia datang menemui saya, menangis, memohon agar tidak diperkarakan. Saya menatapnya lama. Saya bisa saja melaporkannya. Pak Tono bahkan menyarankan demikian. Tetapi saya memilih tidak. Bukan karena saya lemah, tetapi karena saya tidak mau menghabiskan sisa hidup saya dengan urusan pengadilan dan dendam. Saya cukup memastikan satu hal. Dokumen palsu itu saya simpan. Jika suatu hari ada yang berani mengusik tanah saya lagi, semua bukti itu siap. Membiarkan seseorang pergi bukan berarti melupakan. Itu berarti memilih untuk tidak membawa beban mereka dalam hidup saya. Bu Sukmawati tidak pernah meminta maaf. Sampai akhir, dia masih merasa dirinya yang dirugikan. Beberapa bulan kemudian, saya dengar dia jatuh sakit. Wulan yang dulu manja, kini harus mengurus segalanya seorang diri. Karena Reza sibuk dengan kekacauan hidupnya sendiri. Rumah yang dulu penuh tawa di malam syukuran itu, kini sepi. Saya tidak datang. Bukan karena benci, saya hanya sudah selesai dengan mereka semua. Saya ingin kembali sejenak ke hari-hari sebelum semua keruntuhan itu. Agar kalian mengerti betul beban apa yang saya pikul selama 7 tahun. Karena luka yang paling dalam bukanlah malam saya diusir. Luka yang paling dalam adalah ribuan hari kecil yang menggerus harga diri saya sedikit demi sedikit. Sampai saya nyaris lupa bahwa saya pernah punya harga diri. Saya ingat hari saya melahirkan Kayla. Saya sendirian di rumah sakit selama berjam-jam. Karena Reza katanya ada urusan dokumen yang tidak bisa ditinggal. Bu Sukmawati datang sebentar, melihat bayi perempuan saya, lalu berkata, "Perempuan, ya sudah. Mudah-mudahan
yang berikutnya laki-laki. Itu kalimat pertama yang dia ucapkan saat melihat cucunya yang baru lahir. Bukan ucapan syukur, bukan doa untuk kesehatan, hanya kekecewaan yang dibungkus harapan. Saya memeluk Kayla erat-erat malam itu dan berjanji dalam hati, anak saya tidak akan pernah merasa kurang berharga hanya karena dia perempuan. Tidak akan pernah. Saya ingat hari ulang tahun pernikahan kami yang ke-5. Saya memasak sepanjang sore, menyiapkan meja, berharap setidaknya malam itu kami bisa menjadi keluarga yang biasa. Reza pulang larut bersama ibunya dan Wulan, membawa rombongan tamu dadakan. Tidak ada ucapan selamat, tidak ada yang ingat. Bu Sukmawati malah mengomel karena saya tidak memasak cukup banyak untuk tamu yang tidak saya undang. Malam itu saya makan sisa di dapur sendirian. Setelah semua orang tidur, saya tidak menangis. Saya hanya merasa sangat lelah. Saya ingat bagaimana setiap gaji saya selalu ditanya, bukan oleh Reza saja, tetapi oleh ibunya. Gaji kamu berapa? Kok rumah tangga begini-begini saja? Padahal sebagian besar pengeluaran rumah itu saya yang tutupi diam-diam. Pajak tanah pondok pun saya yang bayar tahun demi tahun, tanpa pernah saya sebut. Karena saya tahu itu kewajiban saya sebagai pemilik sah. Mereka menikmati segalanya dan tetap menganggap saya beban yang paling menyakitkan. Reza tidak pernah sekalipun membela saya. Saya pernah berkata kepadanya di kamar dengan suara yang sudah lelah, "Mas, sekali saja, bisa nggak kamu bela aku di depan ibumu?" Dia menjawab tanpa menoleh, "Sudahlah, Nin. Ibu kan sudah tua, nyalah saja." Selalu kata itu, "Nyalah." Seolah harga diri saya adalah sesuatu yang bisa terus-menerus saya korbankan demi kedamaian semu. Saya mengalah begitu lama, sampai saya hampir kehilangan diri saya sendiri. Saya menjadi perempuan yang menunduk, yang meminta maaf untuk hal yang bukan salahnya, yang tersenyum saat hatinya hancur. Dan keluarga itu, semakin saya mengalah, semakin mereka yakin bahwa saya memang tidak punya nilai apa-apa. Itulah sebabnya, ketika kebenaran akhirnya terbongkar, saya tidak merasa menang. Saya merasa terbebaskan, seperti orang yang baru sadar bahwa dia selama ini menggendong batu besar, lalu meletakkannya. Dan untuk pertama kalinya, bisa berdiri tegak. Setelah semua selesai, saya memulai hidup baru bersama Kayla. Saya menjual sebagian kecil tanah pondok itu secara sah, dengan bantuan Pak Tono. Bukan untuk berfoya-foya. Saya membeli rumah kecil yang nyaman di kawasan yang tenang, dekat sekolah Kayla. Sisanya saya simpan, sebagian untuk pendidikan Kayla kelak, sebagian sebagai tabungan masa depan. Saya tidak mau hidup saya berubah dari seseorang yang dimanfaatkan orang lain, menjadi seseorang yang dibutakan oleh uang. Uang bisa menyelamatkan seseorang, tetapi jika tidak hati-hati, uang juga bisa mengubah orang menjadi pribadi yang asing dengan sangat cepat. Saya sudah melihat sendiri bagaimana keserakahan menghancurkan sebuah keluarga. Saya tidak mau menjadi seperti mereka. Rumah baru kami sederhana, tetapi penuh ketenangan. Pagi hari, saya menyiapkan bekal Kayla, mengantarnya ke sekolah, lalu berangkat kerja. Sore hari, kami memasak bersama. Kadang hanya ikan goreng, sayur asam, dan sambal terasi. Makanan sederhana, tetapi terasa jauh lebih nikmat daripada rendang mewah di meja yang penuh penghinaan. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya makan tanpa harus menahan tangis. Kayla tumbuh menjadi anak yang ceria. Dia tidak banyak bertanya soal ayahnya, dan saya tidak memaksanya. Suatu malam, saat saya menidurkannya, dia berkata, "Mama, sekarang Mama jarang sedih, ya." Kalimat sederhana dari anak 6 tahun itu membuat saya terdiam lama. Ternyata selama ini, bahkan anak sekecil itu bisa merasakan betapa hancurnya saya dulu. Dan kini, dia bisa merasakan saya kembali utuh. Pak Tono, paman saya, sering berkunjung. Dia bangga dengan keputusan saya. "Kakekmu pasti tenang di sana," katanya suatu sore. Yang dia titipkan, "Kau jaga dengan baik." Bukan cuma tanahnya, "Dek,
tapi juga harga dirimu. Saya tersenyum mendengarnya, karena memang itulah yang paling berharga yang berhasil saya pertahankan. Bukan 120 miliar rupiah, tetapi hak untuk berdiri tegak di hadapan orang-orang yang dulu mengira saya terlalu lemah untuk melawan. Ada banyak hal kecil di masa-masa terakhir itu yang ingin saya ceritakan. Karena justru disitulah saya belajar betapa terencananya semua yang mereka lakukan. Beberapa hari sebelum saya diusir, Bu Sukmawati mengundang seorang tamu ke rumah. Saya kira tamu biasa. Ternyata dari balik dinding dapur, saya mendengar percakapan mereka. Tamu itu adalah seorang yang katanya bisa mengurus peralihan tanah dengan cepat. Bu Sukmawati berkata, pokoknya tanah pondok itu harus segera balik nama ke Wulan. Menantu saya itu bodoh, dia nggak akan ngerti. Nanti suruh tanda tangan. Beres. Tamu itu menjawab, tapi Bu, kalau sertifikat aslinya tidak ada di tangan kita, susah. Bu Sukmawati menjawab enteng, cari saja akal. Yang penting, menantu saya tanda tangan dulu surat pelepasannya. Saya berdiri membeku di balik dinding, bukan karena terkejut, tetapi karena akhirnya mendengar dengan telinga saya sendiri betapa rendahnya mereka menilai saya. Bodoh, itu kata yang dipakai ibu mertua saya untuk perempuan yang selama 7 tahun melayani keluarganya. Saya tidak masuk ke ruangan itu. Saya tidak menumpahkan amarah. Saya kembali ke dapur, melanjutkan mencuci piring. Dan di kepala saya, satu persatu, saya menyusun rencana. Mereka mengira saya lemah. Saya akan membiarkan mereka terus berpikir begitu, sampai semuanya terlambat bagi mereka. Malam berikutnya, Reza mencoba membujuk saya dengan cara yang lebih halus. Dia tiba-tiba menjadi manis. Dia membawakan makanan kesukaan saya, duduk di tepi tempat tidur, dan berkata lembut, Nin, aku tahu selama ini kamu capek. Aku janji, setelah urusan tanah ini beres, kita pindah. Kita mulai dari awal. Kamu cuma perlu tanda tangani 1 surat saja, biar keluarga tenang. Saya menatapnya. Pria yang sedang menjalin hubungan dengan sahabat saya, sedang berpura-pura mencintai saya demi tanda tangan. Saya hampir merasa kasihan padanya. Hampir. Aku pikir-pikir dulu, ya. Mas, jawab saya pelan. Dia tersenyum. Mengira saya mulai luluh. Dia tidak tahu bahwa malam itu saya sudah menyalin pesan-pesannya dengan Ratih. Dia tidak tahu bahwa setiap kemanisan palsunya hanya menambah 1 bukti lagi di folder saya. Saya juga ingat saat Wulan, beberapa hari sebelum pengusiran, dengan percaya diri sudah mulai mengukur-ukur ruangan di rumah. Dia berkata kepada temannya melalui telepon, cukup keras agar saya dengar. Iya, sebentar lagi tanah pondok jadi punya keluarga kami. Aku mau bangun butik di situ. Si menantu itu mau diusir kok. Dia nggak punya apa-apa. Dia tertawa. Saya mendengar semua itu sambil melipat baju Kayla. Saya hanya tersenyum kecil. Silahkan, batin saya. Hitunglah kekayaan yang bukan milikmu. Semakin tinggi kalian membangun istana di atas pasir, semakin keras kalian akan jatuh. Dan benar, mereka jatuh. Bukan karena saya dorong, tetapi karena pondasi yang mereka pijak memang tidak pernah nyata. Ada satu momen yang tidak akan pernah saya lupakan saat di malam syukuran itu. Ketika pegawai Badan Pertanahan membacakan nama saya sebagai pemilik sah, saya melihat wajah Bu Sukmawati. Untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, perempuan yang selalu menatap saya dengan dagu terangkat itu menunduk. Tangannya yang tadi memegang gelas dengan gagah, kini gemetar. Dunia yang dia bangun di atas penghinaan terhadap saya runtuh, tepat di hadapan orang-orang yang ingin dia kesankan. Saya tidak merasa puas. Saya pernah membayangkan, kalau hari pembalasan itu tiba, saya akan merasa menang. Mungkin akan tertawa. Ternyata tidak. Saya hanya merasa sedih yang aneh. Sedih karena 7 tahun hidup saya dihabiskan untuk orang-orang yang tidak pernah menganggap saya berharga. Sedih karena cinta dan kepercayaan yang saya berikan dibalas dengan rencana untuk menyingkirkan saya. Tetapi di balik kesedihan itu, ada kelegaan yang dalam. Karena akhirnya saya bebas.
Sebelum saya menutup kisah ini, ada satu hari yang harus saya ceritakan utuh. Hari ketika saya nyaris menyerah dan hampir menandatangani surat yang akan menghancurkan masa depan anak saya. Hari itu, tekanan dari keluarga Pratama mencapai puncaknya. Bu Sukmawati pura-pura sakit, berbaring di kamar, dan menyuruh Wulan memanggil saya. "Ibu mau ngomong sama kamu," kata Wulan dengan wajah penuh drama. Saya masuk ke kamar itu. Bu Sukmawati berbaring lemah. Suaranya dibuat parau. "Anindya," katanya. "Ibu sudah tua. Ibu cuma mau melihat keluarga ini damai sebelum ibu menyusul bapakmu. Kamu tanda tangani surat itu, ya? Demi ketenangan ibu. Apa susahnya buat kamu? Toh kamu memang gak punya hak apa-apa atas tanah itu." Reza berdiri di samping, menambahkan. "Iya, Nin." "Kasihan ibu, tanda tangan saja." Saya berdiri di sana, memegang pena yang disodorkan Wulan dengan surat pelepasan di atas meja. Sejujurnya, saat itu ada bagian dalam diri saya yang lelah. Bagian yang berkata, "Sudahlah, tanda tangani saja, supaya semua ini berhenti." Bagian yang sudah terlalu lama terbiasa mengalah. Tetapi saat pena itu hampir menyentuh kertas, saya teringat dua hal. Pertama, suara kakek saya. "Jangan pernah tanda tangan apapun tanpa berpikir." Kedua, wajah Kayla, anak saya, yang masa depannya ada di atas tanah ini. Saya meletakkan pena itu kembali. Saya berkata, "Maaf, Bu, saya tidak bisa tanda tangani surat yang tidak saya mengerti sepenuhnya. Saya mau konsultasi dulu." Wajah Bu Sukmawati yang tadi pura-pura lemah seketika berubah keras. "Konsultasi apa? Kamu nggak percaya sama keluarga sendiri?" Suaranya tidak lagi parau. Sandiwara sakitnya runtuh dalam sekejap. Saat itulah saya benar-benar yakin. Mereka tidak pernah menganggap saya keluarga. Mereka hanya menganggap saya hambatan yang harus disingkirkan dengan secari kertas. Saya keluar dari kamar itu dengan tangan yang masih gemetar, tetapi dengan keyakinan yang jauh lebih kuat. Hampir saja saya menyerahkan segalanya karena rasa lelah dan kasihan yang dimanipulasi. Sejak hari itu, saya tidak pernah lagi ragu. Dan tentang Mbak Asih, perempuan baik yang memberitahu saya kebenaran. Saya tidak melupakannya. Dialah satu-satunya orang di rumah itu yang masih punya nurani. Dia mempertaruhkan pekerjaannya untuk membisikkan kebenaran kepada saya. Setelah semuanya selesai, ketika Mbak Asih akhirnya berhenti bekerja dari keluarga Pratama, karena rumah itu tak lagi mampu menggajinya, saya menawarinya pekerjaan, bukan sebagai pembantu, tetapi sebagai orang yang membantu menjaga Kayla saat saya bekerja, dengan upah yang layak dan rasa hormat yang pantas dia terima. Dia menangis saat saya menawarinya. "Bu Anin baik sekali," katanya. Saya menjawab, "Mbak yang baik. Mbak satu-satunya yang membela saya saat semua orang menjatuhkan saya. Kebaikan, saya percaya, selalu kembali. Sama seperti keserakahan selalu menemukan jalannya untuk menghancurkan pemiliknya sendiri. Begitulah sebuah rumah tangga yang dibangun di atas penghinaan. Sebuah keluarga yang serakah atas tanah orang lain. Sebuah pengkhianatan dari suami dan sahabat. Semuanya runtuh, bukan karena saya membalas dengan kemarahan, tetapi karena saya bersabar pada waktu yang tepat dan bangkit pada waktu yang tepat pula. Cerita ini mengajarkan satu hal yang ingin saya titipkan kepada kalian semua. Jangan pernah menilai seseorang lemah hanya karena dia memilih diam. Dan jangan pernah mengira bahwa kesabaran adalah tanda bahwa seseorang tidak punya kekuatan. Kadang, orang yang paling tenang justru menyimpan yang paling banyak. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti saya dulu. Perempuan yang menunduk di meja makan, yang menelan air mata saat mencuci piring, yang menghibur diri bahwa suatu hari semua akan membaik. Kepada kalian, saya ingin berkata, kesabaran untuk menjaga kerukunan sangat berbeda dengan kesabaran sampai orang lain mengira kalian tidak tahu apa-apa. Berhentilah pada saat yang tepat. Pertahankanlah pada saat yang tepat. Dan bangkitlah demi diri kalian sendiri dan anak-anak kalian. Ada juga banyak suami di luar sana seperti Reza. Pria yang merasa tidak bersalah
hanya karena dia tidak memukul. Padahal diam di saat istri dihina adalah bentuk lain dari kekejaman. Mendiamkan ketidakadilan sama saja dengan ikut melakukannya. Ada pula para ibu mertua yang karena takut kehilangan kendali atas anaknya, justru menghancurkan rumah tangga anaknya sendiri, yang lupa bahwa menantu juga anak orang, juga manusia yang punya harga diri. Penghinaan yang mereka tanam pada akhirnya akan tumbuh menjadi keruntuhan yang mereka tuai sendiri. Hari ini, saya dan Kayla hidup tenang. Reza menjalani hidupnya yang berantakan, jauh dari kami. Ratih lenyap entah kemana, ditinggalkan oleh keserakahan yang dia kejar. Wulan mengurus ibunya yang sakit di rumah yang kini sepi. Dan saya, perempuan yang dulu mereka sebut bodoh dan cuma numpang, kini berdiri di atas tanah saya sendiri dengan kepala tegak bersama anak yang saya cintai. Dalam hidup, kita semua punya pilihan. Pilihan untuk terus mengalah sampai kehilangan diri sendiri. Atau pilihan untuk berhenti, mempertahankan apa yang menjadi hak kita, dan bangkit. Kebaikan adalah hal yang harus selalu ada dalam diri kita. Tetapi kebaikan yang diberikan kepada orang yang salah atau di tempat yang salah hanya akan menjadikan kita sasaran untuk dimanfaatkan dan dalam urusan apapun. Terutama yang menjadi hasil jerih payah atau peninggalan dari orang yang kita sayangi. Kita harus tahu cara mempertahankannya dengan hukum, dengan bijaksana, dan dengan kepala dingin. Itulah kisah saya. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Jika cerita ini menyentuh hati kalian, atau jika kalian pernah merasakan hal serupa, ceritakanlah kisah kalian di kolom komentar. Mari kita saling menguatkan. Jangan lupa tekan tombol suka dan subscribe, agar kita bisa kembali merenungkan kisah-kisah kehidupan lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.